Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renata dengan NIM 24010077 dari kelas A2 Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan di IKIP Siliwangi. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal UAS Project dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ini saya akan menjawab soal yang sudah disediakan. Yang pertama adalah religius dan spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Jawabannya mengadakan pengajian, baik itu rutinan, mingguan, bulanan, tahunan, kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan baik itu untuk anak-anak, remaja, dan orang tua, sehingga kegiatan ini memberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam belajar dan mendalami agama yang dapat memperkuat iman dan pemahaman spiritual masyarakat, yang kemudian ini diimplementasikan di kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran yang benar. Soal yang kedua ada sehat jasmani dan rohani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani pada jamaah? Nah, itu tuh bisa yang pertama bisa mengadakan sesi olahraga rutinan seperti senam bersama, jogging. Hal itu dapat membantu meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, yang kedua, mengadakan pengajian yang khusus pada tema kesehatan mental dan spiritual yang dapat membantu jamaah memahami pentingnya keseimbangan antara jasmani dan rohani. Ketiga, ada cerdas emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan di masjid? Nah, yang pertama itu ada pelatihan dai dan mubalik. Itu tuh bisa untuk mempersiapkan para dai dan mubalik yang efektif. Yang kedua, pelatihan pengurus masjid. Itu tuh bisa membekali pengurus masjid dalam mengelola dan mengembangkan masjid. Yang ketiga itu bisa mengadakan kajian yang mendatangkan ustadz atau ustadzah yang terkenal yang di luar gitu. Jadi bisa agar tertarik. Soal yang keempat ada sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Nah, itu tuh bisa pengelolaan dana sosial seperti zakat, kotak amal, dan sumbangan. Masjid dapat mengumpulkan dana yang akan kemudian untuk membantu jamaah yang membutuhkan. Soal kasus yang kedua, ada soal pertama itu, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Nah, itu tuh yang pertama, bisa interaksi yang baik antara Ustadz Hasan dan siswa, sangat penting untuk membangun kepercayaan dan motivasi belajar. Yang kedua, seorang pendidik dalam Islam harus menjadi teladan yang baik bagi siswanya, kayak perilaku, ucapan, serta tindakan yang harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Soal yang kedua ada susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan dengan siswanya. Nah, yang pertama itu Ustadz Hasan dapat menciptakan lingkungan yang menyambut dengan senyum dan sapaan yang hangat. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan itu akan membantu siswa lebih terlibat dalam dan termotivasi dalam belajar. Yang ketiga itu Ustadz Hasan perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan siswa dengan penuh perhatian dan memahami perasaan mereka dan merespon dengan empati. Soal yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Nah, yang pertama itu bisa cerita inspiratif. Itu tuh bisa menceritakan kisah-kisah inspiratif tokoh-tokoh Islam atau kisah-kisah dalam Al-Quran yang relevan dengan pembelajaran. Yang kedua, bisa penggunaan media pembelajaran seperti menyaksikan media pembelajaran yang menarik seperti video, gambar, atau alat peraga yang relevan dengan materi pembelajaran. Nah, yang ketiga itu bisa mengadakan kegiatan di luar kelas seperti kunjungan ke tempat-tempat bersejarah atau kegiatan sosial di Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah sebuah konsep yang diajarkan dalam agama Islam yang tertera baik dalam Al-Quran maupun dan hadis. Secara etimologis, Islam artinya damai, sedangkan rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang bagi semesta alam. Jadi, Islam rahmatan lil alamin adalah kehadiran agama Islam di tengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam. Konsep ini didasarkan pada ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ekonomi syariah, sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan umat Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berkelanjutan pada prinsip-prinsip syariah Islam
yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, goror, dan nikahan dalam Islam adalah akad yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memelihara nasab dan menjaga kehormatan serta menghindari diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.